Mereka sekilas sepertinya santai ya, kerjanya cuma senam, keliling-keliling, drilling kayak gitu. Tapi di balik itu mereka juga punya pekerjaan utama, kemudian ibu rumah tangga dan lain-lain ya. Di sini bermacam-macam. Dan kemarin itu satu grup ada 50 ya. 50, dan untuk mencari kelonggaran waktu mereka itu lumayan agak lama ya, baru final semalam itu bertambah full berkurang 3. Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat iman, nikmat sehat ya, nikmat panjang umur, sehingga pagi hari menjelang siang ini kita sudah berkumpul di sini dalam acara ini ya, PKT ya, PKM ya, pengabdian kepada masyarakat ya, dari Universitas Pamulang ya. Program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, ada Pak itu ya, Masya Allah ya, luar biasa. Yang saya hormati selaku ketua pelaksana acara ini Pak siapa? Pak Ibu. Oh iya, yang tadi diwakili sudah dengan Bu Purwanti ya. Yang saya hormati juga panitia tim acara hari ini ya, acara yang sedang berjalan ini, acara PKM ini. Minta tolong tepuk tangan. Peserta PKM masih semangat? Masih ya, apalagi tadi habis senam. Nah, kita langsung masuk ke acara inti, yaitu sharing discussion yang akan dipimpin oleh Bapak Melvin. Kepada beliau saya persilakan. Ahlinya dan juga kepada sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua di sini termasuk pengikut Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, izinkan saya di sini sebagai moderator. Sebetulnya moderator yang sudah ditunjuk rekan kita Pak Irfan, dan beliau lagi kurang enak badan, lagi sakit, jadi saya sebagai pengganti atau sebagai speakernya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa kita baik dari tim manajemen sumber daya manusia. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana cara atau memadukan antara kualitas dengan kuantitas dari sebuah komunitas. Mungkin dari bapak-bapak prodi manajemen, silakan yang bisa mungkin untuk menyampaikan sedikit sharing ya, bagaimana kita komunitas ini bisa kita jadikan sebuah komunitas yang bermanfaat ya, sumber daya manusianya. Karena sebaik-baiknya manusia dalam hadis adalah manusia yang punya manfaat buat banyak orang ya. Nah, insya Allah dalam komunitas ini, dalam komunitas KSN ini bisa berbagi manfaat buat banyak orang. Ya betul ya Bu ya, Ibu Ketua ya Bu. Iya, iya sekali. Baik, dari bapak-bapak ibu-ibu dosen, mungkin ada yang bisa sedikit menyampaikan ya.
Walidina Wadin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Panitia dari Umpam ya, dan Ketua Panitia juga dari KSN Tangsel, dan teman-teman KSN yang insya Allah sudah menyempatkan waktunya. Insya Allah nanti akan dapat nilai pahala yang luar biasa. Dan teman-teman dari Umpam, ini mahasiswa semua Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Saya di sini sama teman-teman rekan dosen yang rumpun SDM-nya sama, ingin sharing ya sama Ibu, sama teman-teman di sini, sama teman-teman KSN, Bapak Ibu KSN. Saya dapat info dari Ibu Purwanti, katanya di sini rencananya akan mendirikan sebuah kayak koperasi gitu ya Bu ya? Tata usaha. Iya, tata usaha. Tata usahanya nanti ada apa aja Bu rencana di sana? Sudah ada konsepnya? Atau semua pengusaha di sini? Perlengkapan senam. Kira-kira di bawah nanti galerinya atau di mana? Tempatnya belum. Oh, tempatnya belum ada gambaran ya. Oke, baik. Jadi konsepnya kurang lebih nanti bikinin dibuat atau menjual atau bahkan buat sendiri ya Bu, produksi sendiri kemungkinan ya, kalau memang memungkinkan bisa produksi sendiri, bisa dijual buat keperluan ibu-ibu dan bapak-bapak KSN semua gitu. Jadi apa aja sih yang perlu disiapin? Saya sharing aja, nanti Bapak Ibu boleh sambil tambahin, kalau misalnya mau menyanggah pun nggak apa-apa, silakan, kita di sini bebas ya. Saya sambil jalan-jalan, saya nggak betah diem aja di tempat. Aku guru. Itu jadi instruktur ya bisa. Ya Bu dosen. Senam nggak betah diem kok. Ya kan Bu dosen, kerjanya Bu dosen. Tapi memang namanya siklus usaha itu ada berputar ya Bu ya, kayak siklus hidup ya, ada di atas, ada di bawah. Ya, kita usahakan semoga tetap di atas, gitu, semoga bisa bertahan, gitu. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya juga sama dari bidang SDM, saya Siskain nanti. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Melda bahwa usaha itu memerlukan SDM yang berkualitas, semuanya didasari oleh SDM, sumber daya manusia, diri kita. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Biasanya untuk usaha kita harus lihat dulu apa potensi diri. Ibu-ibu passionnya di mana? Passionnya di mana? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang suka masak, ada yang suka masak. Nah, bisa mengembangkan sayap di usaha di bidang masak. Usaha ini tentu banyak manfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan bahkan untuk keluarga besar. Karena tujuan usaha itu yang pertama keuntungannya dari segi dari segi laba itu sangat memberikan keuntungan untuk kita. Nah, kita lihat potensi diri, passionnya. Contoh tadi seperti masak di sini, ibu-ibu semuanya ada yang sudah beli baju dan sepatu segalanya untuk senam, lebih paham ya nanti ketika bikin produk, misalnya baju senamnya harus yang bahannya seperti apa, bisa seperti itu ya Bu Siska ya? Ya mungkin sepatunya atau topinya. Jika dari segi komunitas, tapi kan semua sebetulnya manfaat usaha itu bisa untuk komunitas, untuk pribadi kita sendiri dan lain sebagainya. Makanya di sini saya bertanya dulu, apakah ada yang berminat untuk mendirikan usaha atau memang sudah terjun, misalkan usaha jualan apa? Kita bisa sharing di sini. Sudah ada di rumah Bu? Ya. Karena di sini kita bukan untuk ibu, kita sharing season. Jualan makanan apa Bu? Selat matang, kalau kue Bikin sendiri? bikin Sekarang orang yang bawa. Oh bisa. Saya bikin aja orang yang bawa. Sekarang lagi libur? Ada udah produk saya tinggal bersekolah. Oh oke. Nah, boleh di-share Ibu pengalamannya selama usaha bagaimana? Cerita aja. Iya, kita sharing season saja. Gorengan, terus ada yang
yang bawa keliling. Tiap hari. Tiap Ibu masak hari. dari jam berapa? Di jam 2. Dari jam 2 ya. Jadi Jam jam 2, jam 5 ditaruh-taruh, jam 9 pada store. jam 9 pada store. Iya, 9 pagi, gitu, 9 iya, malam. iya. 9 pagi ya. Iya. Nah, ini Bu Nurul ini adalah salah satu contoh yang mendirikan usaha dilihat dari potensi dirinya, sumber daya manusianya beliau mampu memasak, cooking sehingga mendirikan usaha cooking. Jika tadi di organisasi karena semua akan mendirikan usaha menjual baju olahraga. Nah, selain potensi diri untuk sumber daya manusia, kita harus meningkatkan kemampuan skill dalam sumber daya manusia. Dilihat dari potensi itu kita asah. Jika rekan-rekan, mohon maaf, jika ibu-ibu ketua KSN potensi dirinya ada di senam atau masak atau dan lain sebagainya, nah itu kita asah untuk mengasah kemampuan diri. Selain itu, apalagi Kamilka? Tadi kan mungkin belajar lebih dalam ya tentang produk-produk nanti yang sekiranya mau diproduksi atau yang mau dijual apa aja nih. Terus barang-barang nanti tadi kemampuannya mungkin bisa karena ibu ikut komunitasnya tadi Pupur ada misalnya di Banten atau di mana Pamulang berapa kecamatan gitu ya. Nanti sambil senam sambil bawa produknya itu bisa loh kayak gitu ya kan? Ya, untuk pemasaran dan keuangan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh rekan-rekan masing. Dari potensi diri kita bisa pandai-pandai membuat laporan kecil. Ibu-ibu walaupun mungkin tadi seperti lihat SDM tidak menunjukkan dari pendidikannya, belum tentu S2 skillnya lebih tinggi daripada yang lulusan SD. Mohon maaf, pendidikan itu tidak menentukan skill seseorang. Jadi sumber daya manusia kita yang bentuk sendiri akan seperti apa. Ibu cerita sedikit, ibu saya pun lulusan SD, tapi mengembangkan sayap usaha sampai dari awal sampai alhamdulillah sekarang walaupun tulisannya sulit dibaca dan lain sebagainya, ya dokter tulisannya sulit dibaca, bahkan nulis rupiah pun nolnya tidak pakai titik, sampai konsumen ini bingung ini berapa rupiah bu harganya. Tetapi beliau mempunyai tekad yang kuat untuk mengasah kemampuan sehingga berusaha untuk mendapatkan hasil. Alhamdulillah untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya itu mampu. Nah, diharapkan ibu-ibu pun seperti itu. Untuk keuangan nanti dijelaskan lebih detail bagaimana cara menyusun laporan keuangan, dan untuk pemasaran nanti juga dijelaskan oleh rekan kami di bagian pemasaran. Kita bagaimana untuk teknik-teknik menjual barang-barang yang akan kita jual, baik itu dari segi makanan, dari segi barang-barang olahraga dan lain sebagainya. Jadi bisa juga mungkin nanti ada share, bisa juga kita sistem PO kalau usaha mungkin tidak ada modal ya. Bagaimana caranya kita usaha tetapi tidak ada modal. Jangan berkecil hati, sekarang banyak cara, bisa dropship. Misalkan ibu-ibu mau jual pakaian senam tetapi tidak ada modal, kita bisa sistem dropship. Jadi kita tidak bayar, kita langsung order ke orang tersebut, kita kirim ke yang membeli langsung bayar, tapi kita langsung dapat untung. Gitu. Mungkin ibu-ibu di sini pakai e-commerce? Ada yang tahu dropshipper nggak? Dropshipper itu apa? Ada yang tahu Ada yang dropshipper tahu itu apa? Biar dijelaskan dulu dropshippernya. Usaha. Iya. Dengan ibu siapa ini maaf? Dengan ibu Juleha. Iya, bagaimana ibu Juleha? Pernah menjadi atau apa ya? Sudah pernah belum ibu? Iya, sebetulnya kan kalau kita sekarang sering main medsos ya, Iya betul. kadang-kadang kita main game aja yang luar Nah biasa. iya, tidak manfaat. tidak manfaat ya, jadi main game yang Dan kesenangan. dari iklan-iklan itu banyak yang menawarkan kita untuk menjual produk mereka gitu ya. Iya. Itu mungkin dropshipper maksudnya gitu. Nah, yang itu yang dijelaskan siapa tadi? Ibu Leha. Dengan Ibu Leha bahwa dropshipper itu misalkan saya Siska menjual barang, Bu Melda ingin menjual barang ambil dari saya, tidak perlu membayar ke saya terlebih dahulu, yang membayar adalah langsung pembeli, tapi Bu Melda langsung mendapatkan untung. Itu adalah dropship. Jadi ibu-ibu nih semuanya smartphone, mudah-mudahan SDM-nya lebih smart daripada handphonenya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya mungkin Gimana ibu-ibu terkait SDM nih tadi?
Boleh silakan. Selama waktu masih cukup tidak masalah. Ini mah insya Allah ya. Iya. Insya Allah ke depan ingin bukan punya usaha gitu. Saya mau tanya sebelumnya ya. Kalau sekarang menurut para dosen yang terlihat nih, usaha apa ya yang bagus perkembangannya gitu? Satu. Itu bener. Lebih mengerti. Satu. Ya sebenarnya yang ada di kepikiran tuh pengen usaha laundry gitu. Tapi sedangkan saya tidak punya skill di bidang itu sebenarnya gitu. Nggak punya pengalaman, nggak punya. Biasanya kan cuma dagang-dagang gitu ya. Karena sekarang kayaknya yang terlihat usaha lebih lancar tuh laundry kalau saya lihat. Gitu ya. Punya keinginan untuk buka di sana, tapi saya nggak punya skill gitu gitu. Bagaimana kan? Terima kasih. Sama-sama, boleh ya. Masyarakat setempat membutuhkan laundry. Ibu sudah menganalisis nih, fix ini laundry akan laku. Ibu merasa seperti itu, seperti demikian, betul? Ya, namun tidak ada skill dan kemampuan. Solusinya bagaimana? Kita memperkerjakan yang mempunyai skill. Kita menarik karyawan untuk tetapi dalam usaha walaupun kita menarik karyawan yaitu SDM kita tidak boleh nol skill. Kita harus punya kemauan ikut seminar-seminar pendidikan mengenai usaha, komunitas usaha. Banyak sekarang bahkan yang free itu ibu jika main Instagram atau Facebook banyak info. Laundry udah ada franchise-nya. Iya, udah ada franchise-nya juga. Jadi udah ada diajarin semua. Iya. Kamu. Iya, kita sharing saja. Jadi udah ada franchise-nya juga, udah ada pengarahannya juga. Jadi jika ada kemampuan jangan berkecil hati jika kita tidak mempunyai skill. Yang penting yang pertama keinginan, kemauan dan tekad yang kuat. Makanya kenapa yang pertama ini sumber daya manusia? Karena awalnya usaha yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Jika tidak ada sumber daya manusia, digital marketingnya wah hebat banget, bukan main sampai laku dalam 1 bulan. Semisal pertamanya digital, misalkan saya nih buka usaha laundry ini laku, digital marketingnya oke, manajemen keuangannya oke, digantikan oleh rekan saya, SDM-nya semisal maaf ya, ini hanya contoh saja, SDM-nya menurun. Nah itu belum tentu akan menjadi kokoh usaha tersebut. Jadi kembali lagi pada sumber daya manusia. Nah di usaha saya juga makanya sering sekali pegang apa itu. Saya mau nanya. Oh boleh, silakan. Ini kalau saya dari segi apa ya? Mungkin sharingnya saya lebih ke pemasaran itu. Jadi begini, kalau benar katanya Bu siapa ini? Siska bahwa memang pertama kali yang kita lihat adalah pasar di area situ. Tapi sekarang kita jangan lupa kita masuk ke area modern. Kita masuk semua ke area digital. Gitu. Alhamdulillah saya punya Bu laundry, tapi memang di daerah perkampungan. Yang saya tembak itu bukan area perkampungan itu. Yang saya tembak adalah rumah sakit dan juga area hotel. Kayak gitu. Jadi memang gini Bu, daerah sekarang itu kalau sekarang yang kita pikirkan adalah gimana caranya dengan mengeluarkan harga yang minimal. Maksudnya kita modalnya minimum, tapi dapatnya maksimal. Kalau saya di perkampungan saya sewanya murah, airnya bagus, saya tidak perlu pakai PDAM, saya bisa motor, airnya bagus. Lalu dengan harga segitu saya dapat area yang besar, saya dapat. Lalu karena itunya kecil, biaya yang itu kecil, saya bisa beli mesin lebih banyak. Tapi kita menembusnya ke area rumah sakit. Rumah sakit, perhotelan memang dia jauh lebih murah dibandingkan untuk menjual ke area perorangan. Kalau perorangan kita mungkin sekarang sekilo 6.000. 7.000 tuh naik 7.000. Naik Pak. Rumah sakit itu hanya 1.000 atau sekitar 2.000. Di rumah saya masih 6.000. Tapi tergantung area. Dia bisa sekitar 20-30 kilo per hari. Tapi biasanya kalau sudah partai besar, mereka ada permintaan khusus. Kalau rumah sakit itu biasanya saya maunya membersihkannya menggunakan cairan ini gitu. Ini yang khusus
ruang operasi nanti harus seperti ini. Jadi treatmentnya beda. Kayak gitu. Tapi seperti biasa, kalau bisnis yang dicari memaksimalkan laba. Itu tadi Bu. Jadi kalau saya ya, kalau bisnis jangan setengah-setengah Bu. Langsung belajar dulu. Oke, kalau saya bisa bisnis yang besar, kenapa harus mulai cetek? Belajar dulu. Kalau saya dulu belajar dulu, saya sampai kenalan sama beberapa laundry kecil. Apa sih yang kita research dulu? Apa sih kira-kira yang harus dikerjakan? Apa sih yang kira-kira slot mana sih yang bisa diambil nih untuk hasil maksimal? Tapi bukan berarti kita saya mau laundry yang biasa boleh, tapi memang kalau kalian mau laundry yang biasa, itu tadi area ini kira-kira ada nggak yang mau kayak gitu? Even misalnya nggak mau pun, ibu harus pintar memasarkan, masuk pemasaran, mulai dari digital, memasarkan via sosial media, memasarkan ke area sekitar, membagikan flyer seperti itu. Itu. 2, melakukan penjemputan. Kalau laundry biasanya kalau kita ada di dalam, kalau sekarang laundry terkenal di luar ya Bu. Kalau areanya di dalam, kita mau melebarkan sayap mencari konsumen di luar, kita harus ada namanya penjemputan yang biasanya free Bu. Kalau orang sekarang nggak mau, maunya dijemput tapi nggak mau bayar gitu kan. Kalau itu triknya biasanya oke, kalau 5 kilo kita jemput kayak gitu, tapi kan kita sudah tahu hitungannya gimana kayak gitu. Kalau laundry ya Bu, ada lagi Bu yang Bu Aldila ini dia sukses. Kalau saya memberi contoh kegagalan ini pada diri saya. Saya dulu saya buka usahanya itu bukan laundry. Saya itu bikin kerudungan seperti ini. Saya tahu modelnya Mama Dede. Itu yang gede-gede. Sekarang tuh modelnya model brisket. Saya tuh brisket begitu. Saya itu. Cuman kalau kita buka usaha Bu ya, memang itu ada peribahasan mengatakan dalamnya lautan bisa kita duga, tapi dalamnya hati orang tidak tahu ya. Saya itu buka usaha dengan kakak kandung saya sendiri. Saya modal 12 juta, mesin jahit 10, itu habis semua sama barang. Jadi kalau buka usaha itu Bu, kita mesti memang tidak bisa percaya langsung dengan orang. Kita harus terjun sendiri. Itu Bu, intinya. Saya memberi contoh pada diri saya sendiri. Saya itu sampai buka usaha jualan itu ke Tegal Bubuk, Cirebon. Terusnya ke yang di Tamrin itu apa? Tamrin City, yang Pasar Tasik. Itu saya sebelum saya bekerja di hotel di Jalan Gatot Subroto. Saya itu subuh-subuh sebelum berangkat kerja itu ke sana ikut jualan. Karena ingin tahunya. Tapi di bagian produksi saya tidak ikut terjun langsung. Ternyata itu dia, itu kakak kandung sendiri, bukan ingin menjadikan keluarga. Jadi kalau kita buka usaha itu, kita harus terjun, tidak bisa dipercayakan kepada orang. Itu kakak kandung, uang itu hilang, mesin jahit 10 hilang, barang itu sedikit pun tidak ada balik. Mau diributin kakak, masih mandang orang tua. Ya, nah. Kalau saya ini hanya mengutip dari Bob Sadino ya. Bob Sadino dia tuh pengusaha. Ada dia bilang begini tentang bukunya tentang orang bobrok sedunia. Kalau orang bodoh, kalau membuka usaha, dia tidak pernah berpikir untung rugi. Beda dengan orang pintar. Kalau orang pintar mau buka usaha, dia udah hitung-hitung dulu. Untungnya berapa, ruginya berapa, ininya berapa. Seperti tadi kan katanya ada ibu yang berjualan makanan. Maaf, saya dulu di hotel itu bagian cost control, operational analis. Saya bisa menghitung ibu satu piring nasi goreng berapa cost-nya, berapa biayanya saya tahu. Makanya kalau orang dagang makanan itu saya bisa menembak profitnya, untungnya itu bisa sampai 100 atau 120%. Saya bisa menghitung. Cuman capeknya memang capek kalau orang jualan makanan, gitu ya. Jadi intinya dari kalau kita buka usaha Ibu, kita mesti jangan dulu mempercayakan ke orang, ya. Kita harus terjun.
ya, karena peribahasa itu ya kan, dalamnya lautan bisa diduga, dalam hatinya seseorang kita tidak tahu. Jangan sampai uang yang kita keluarkan hambur begitu saja. Nah, kita maksimalkan sekarang tuh adanya e-commerce ya, melalui digital marketing. Itu kan keuntungannya dari digital marketing, kita tidak bayar sewa tempat. Beda kan kalau kita yang bayar sewa tempat, profit kita akan berkurang. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan ke Ibu tentang pengalaman saya nih kalau dalam berdagang, berjual, berbuka usaha. Kalau tadi Bu Agila tentang kesuksesannya, kalau saya tentang kegagalannya. Tapi kita jangan patah arang dalam membuka usaha, harus berani maju. Ya contohnya seperti kata Bob Sabino itu ya, kalau orang bodoh itu kegagalan itu sama dia itu jadikan pelajaran. Beda dengan orang pintar. Orang pintar tuh bakal usahanya tuh udah menjelibet hitung-hitung itu pakai untungnya berapa, profitnya berapa, dia nggak begitu. Beda orang itu dia jalan-jalan aja. Kegagalan bagi dia tuh jadikan pelajaran, jadikan usaha, jadikan motivasi buat dia. Ya, itu aja yang bisa saya contohkan. Itu contoh ke diri saya Ibu. Jadi kan bisa kayak tadi ya Bu ya, laundry buka di pinggir jalan atau di keramaian atau yang apa. Itu kalau offline memang kita harus memperhitungkan, biasanya kalau orang manajemen bilangnya studi kelayakan bisnisnya. Ya. Jadi dari tempatnya, dari keuangan kita, dari perencanaannya, dari SDM-nya, itu benar-benar harus kita pikirkan Bu. Pusing ya Bu ya. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya itu kendalanya kalau punya anak. Ya kan Bu? Offline punya anak, kita sibuk di luar, dikomentarin sama suaminya. Ya Bu ya, terus gimana sih? Saya mau ngasih tips apa? Ini pengalaman yang pernah saya alami karena saya seorang ibu juga. Saya dikomentarin kalau saya itu menjadi karyawan karena apa ya? Waktunya itu habis untuk di luar. Akhirnya saya punya pemikiran gimana caranya saya bisa menghasilkan uang tapi juga masih bisa mengurus anak-anak. Dengan cara apa Bu biasanya? Online. Sekarang online itu menyebar di mana-mana. Ada shop. Ya, selamat siang, itu udah siang ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Walaupun ada 2 orang bapak-bapak, semangat, masih konsentrasi? Masa sih? Kayaknya perlu saya tes deh. Saya ada game, cuma ada 2 game ya. Ada game konsentrasi sama ada game kompak gitu ya. Cuman game yang keempat kayaknya cukup 1 game aja ya, game konsentrasi. Tadi saya juga sempat melihat bahwa dari KSN ada yel-yel sendiri, dari dosen PAM juga ada. Saya kepikiran kenapa kita nggak punya satu yel-yel yang digabung gitu ya antara KSN dan PAM. Ya, biar sebelum speaking, biar semangat, saya kasih tahu yel-yel dulu ya. Sekarang kalau misalkan saya bilang digoyang, ibu-ibu semua atau bapak-bapak sambut dengan kata asik gitu ya. Digoyang asik, digoyang asik gitu ya. Baru nanti kalau misalkan saya bilang KSN Unpad sehat gitu ya. Bisa ya? Kita coba. Digoyang asik, digoyang asik, digoyang asik. KSN Unpad sehat. Gitu. Akhirnya ada guna ya. Kita coba lagi ya, lompat. Kayaknya gini, Bu, nanti kita cari peserta yang paling semangat. Nanti bisa dikasih hadiah ya Bu Wandi ya. Asik. Bu Wandi dikasih apa? Dapat nominasi tapi nggak dikasih hadiah. Ya, siapa yang lihat tidak? Hadiahnya apa kira-kira? Apa? Karena digoyang asik, digoyang asik. KSN Unpad sehat. Gimana? Udah kelihatan? Kelihatan.
3. Digoyang, digoyang, digoyang. KSN Unpam.